FKKMK UGM mempunyai program unggulan namanya CFHC IPE. Apa kepanjangannya? Community and Family Healthcare with Interprofessional Education. Interprofessional Education ini artinya di sini ada kolaborasi 3 prodi. Ada S1 kedokteran, S1 keperawatan, dan S1 gizi kesehatan. Kegiatan ini longitudinal dari semester 1 sampai semester 7, sehingga kami ada 7 SKS yang wajib diikuti oleh mahasiswa S1 kita. CFHC IPE menjadi unggulan, kenapa? Karena merupakan implementasi dari Tridharma perguruan tinggi. Ada aspek pendidikan, ada aspek pengabdian masyarakat, dan aspek penelitian dalam satu kegiatan ini. Baik, CFHC IPE pada prinsipnya adalah adik-adik mahasiswa dari prodi dokter, gizi, keperawatan itu belajar tentang kesehatan masyarakat, mengaplikasikannya pada keluarga dan komunitas dengan pendekatan interprofessional education, di mana komponen soft skill interprofesional yang harus mereka pelajari adalah etik, berbagi peran tanggung jawab, komunikasi, dan kerjasama dalam kelompok. CFHC IPE pertama kali diaplikasikan pada adik-adik mahasiswa angkatan 2013, diinisiasi oleh Profesor Dr. Ova Emilia. Sejak beliau masih menjabat sebagai Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan hingga sekarang menjadi Dekan FKKMK UGM. Nah, pada saat itu prosesnya itu dimulai dari bagaimana desain sebuah program ini akan seperti tujuan yang akan dicapai. Sehingga Prof. Ova mengumpulkan mereka-mereka yang dipandang pakar untuk memformulasikan bagaimana agar adik-adik mahasiswa itu bisa belajar tentang bermasyarakat. Nah, dari mulai kemudian diaplikasikan pertama kali pada 2013 itu ditentukan kemudian didampingi oleh dosen pembimbing lapangan yang dari fakultas maupun instruktur lapangan yang dipilihkan waktu itu dari dokter keluarga. Akan tetapi kemudian dievaluasi per 2014, angkatan 2014, adik-adik mahasiswa itu instruktur lapangannya didampingi oleh puskesmas, karena puskesmas dipandang sebagai yang menguasai wilayah. Hingga saat ini, adik-adik mahasiswa ketika itu akan terjun lapangan ke keluarga mitra, ke komunitas mitra, itu didampingi oleh puskesmas sebagai instruktur lapangan, sehingga mereka bisa belajar bagaimana di tahun pertama itu lebih ke dinamika antar anggota kelompok dan berusaha berkenalan dengan keluarga mitra hingga menggali masalah kesehatan di keluarga dan bagaimana melakukan edukasi kesehatan di keluarga, kemudian tahun ketiga komunitas dan tahun keempat tentang bencana. Hal-hal seperti itu berproses dari sejak penerapan untuk adik-adik angkatan 2013 hingga sekarang angkatan 2021 dengan segala dinamikanya plus perubahan yang terjadi di era pandemi. Sehingga sebelum pandemi itu lebih banyak unsur tatap muka, di era pandemi yang kita semua pahami mau tidak mau adalah berubah menjadi sistem yang online seperti tatap muka virtual, baik dengan dosen maupun dengan keluarga mitra. Itulah yang terjadi selama 8 tahun perjalanan CFHC IPE. Berubah itu untuk menyesuaikan pada keadaan. Kita akan terus mengevaluasi program CFHC IPE sehingga akan terus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang mungkin akan lebih baik pada zamannya, sehingga CFHC IPE ini bisa menjadi bekal untuk adik-adik mahasiswa menerapkan bagaimana interprofesional kolaboratif praktis pada saat mereka bekerja, pun juga bisa memberikan sumbangsih bagi masyarakat, bagi keluarga mitra, bagaimana masalah kesehatan mereka itu didampingi oleh mahasiswa yang sudah dilatih dari semester 1 hingga akhirnya paripurna di program CFHC IPE di semester 7. Terima kasih. Kompetensi utama dari program CFHC IPE meliputi value and ethics, role responsibility, interprofessional communication, dan team and teamwork. 4 kompetensi utama tersebut dicapai dengan kegiatan masing-masing tahun. Pada tahun pertama, topiknya adalah team building and cultural sensitivity. Tahun kedua, topiknya adalah family health. Tahun ketiga adalah community health. Dan tahun keempat, emergency and disaster preparedness. Pada tahun pertama dan kedua, mahasiswa akan bermitra dengan 3 keluarga mitra. Dan pada tahun ketiga dan keempat, mahasiswa akan bermitra dengan Dasawisma atau 10 keluarga mitra.
Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, mahasiswa akan mendapatkan supervisi dari dosen pembimbing lapangan atau DPL dan instruktur lapangan atau IL. Dosen pembimbing lapangan atau DPL merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Sedangkan instruktur lapangan atau IL merupakan tenaga kesehatan di Puskesmas di Sleman. Kegiatan pembelajaran di CFHC IPE dilakukan secara blended, namun pada masa pandemi beberapa kegiatan harus dilaksanakan secara daring. Sebagai pendukung proses pembelajaran mahasiswa, terdapat tim CFHC IPE di dalamnya, yaitu sekretariat, asisten CFHC IPE, dan asisten mahasiswa. Tugas utamanya adalah penghubung antara dosen pembimbing lapangan, instruktur lapangan, koordinator tahun maupun manajerial ke mahasiswa. Selain itu juga membantu mahasiswa apabila terdapat keluhan terkait kegiatan di lapangan. Beberapa fasilitas yang akan didapatkan adalah media ajar, web app sebagai penunjang penilaian, dan juga tentunya keluarga mitra sebagai tempat belajar atau praktik bermasyarakat mahasiswa. Halo, perkenalkan saya Vita Dunastiti dari Ilmu Keperawatan Angkatan 2016. Saat ini saya sedang di masa profesi nurse. Kemudian untuk manfaat perkuliahan CFHC yang saya rasakan untuk masa-masa profesi nurse ini, kalau menurut saya dengan adanya kuliah CFHC itu melatih kita buat pertama tuh komunikasi, terus habis itu kerjasama, sama karena kita antar profesi itu jadi sharing ilmu. Jadi kalau komunikasi itu kan selama kuliah CFHC itu kita diajarin untuk komunikasi ke teman sejawat yang notabene itu kita beda-beda antara yang kedokteran sama yang gizi sama keperawatan. Nah itu kalau di pas profesi itu berguna banget karena di rumah sakit itu kita juga akan kerjasama sama profesi lain, terus juga latihan komunikasi sama pasien sama keluarganya. Jadi kan selama kita penerjunan CFHC itu kan kita dapat keluarga mitra, di mana kita juga diajarin untuk pengkajian, terus habis itu menggali masalah kesehatannya sama menentukan apa sih solusi yang terbaik untuk pasien sama keluarganya. Nah di rumah sakit itu saat profesi itu kita juga dengan udah latihan di CFHC pas terjun, apalagi kan teman-teman yang yang merantau itu kan biasanya komunikasi ke bahasa Jawanya itu perlu dilatih. Nah dengan CFHC itu kita jadi bisa latihan komunikasi buat ke pasien sama ke keluarganya, minimal kita bisa sisipin tuh edukasi kesehatan. Jadi kalau nggak dilatih emang mungkin khususnya teman-teman yang rantau itu juga perlu agak kesulitan gitu kalau komunikasi. Kemudian yang kedua itu kerjasama. Jadi kalau kerjasama itu kan selama CFHC kan kita tentunya karena dapat keluarga mitra, tanggung jawab, terus kita juga kerjasama sama profesi lain. Nah di profesi itu juga kita kerjasama sama profesi lain untuk menyelesaikan masalahnya tapi pasien. Nah dengan adanya udah latihan di CFHC itu kita jadi udah nggak canggung lagi buat komunikasi kerjasama sama misalnya dokter sama gizi kayak gitu, sama sharing ilmu sih lebih tepatnya. Kayak kalau misalnya teman-teman di kedokteran tuh ada apa sih terminologi yang nggak dibahas di keperawatan sama gizi itu kita jadi sharing gitu kalau selama selama kita menjalin satu kelompok gitu. Mungkin itu sih yang dirasain, tapi benar-benar dengan adanya CFHC itu bermanfaat banget buat melatih kita komunikasi sama kerjasama, terutama buat antar sejawat gitu. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Aini dari Gizi Kesehatan Angkatan 2019. Dari CFHC saya tahu bahwa belajar teori saja tidak cukup untuk menjadi seorang tenaga kesehatan. Saya juga harus bisa mempraktikannya secara langsung dan tentunya harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Selain itu, CFHC juga bermanfaat bagi masyarakat. Melalui CFHC, keluarga mitra menjadi lebih peduli terhadap kesehatan mereka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana dari Program Studi Ilmu Keperawatan tahun 2018 yang saat ini sedang menduduki di tahun keempat
di perkuliahan ini. Jadi sudah 4 tahun saya menjalani CFHC IPE, yang mana juga sudah melakukan penarikan dari CFHC mulai dari tahun pertama sampai tahun keempat, yang merasakan dinamika luar biasa, yang mana dari 3 program studi yang kita lalui bersama, dari program studi gizi kesehatan, keperawatan dan kedokteran, yang diharapkan untuk berkolaborasi kepada keluarga mitra yang sudah dibagikan kepada kami dengan satu kelompok ini, dan juga menggali faktor resiko yang ada di keluarga mitra tersebut selama 4 tahun seperti itu. Dan sukanya pasti di sini kami dilatih untuk berkolaborasi lebih, yang mana dengan pikiran yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, dengan cara berkomunikasi yang berbeda, tapi kita diusahakan untuk berkolaborasi sebaik mungkin untuk keluarga mitra, yang mana di sini untuk kebaikan keluarga mitra juga. Dan ini komunikasi dilatih secara baik, yang akan digunakan pastinya untuk kehidupan yang lebih nyata lagi di profesi, di pekerjaan kita nanti. Dan pastinya ada dukanya juga, yang mana sekarang di era pandemi, yang mana di era pandemi ini kita tidak bisa bertemu langsung kepada keluarga mitra, kita juga via daring, via chat WhatsApp, kita tidak bisa langsung terjun ke masyarakat. Itu dukanya saat ini. Dan harapannya untuk CFHC tetap terus berlanjut, karena program-program yang dilakukan sangat bermanfaat menurut saya sendiri, untuk melatih komunikasi, melatih kita cara untuk berkolaborasi, dan juga menggali faktor risiko yang ada di komunitas maupun keluarga. Jadi lebih baik untuk pelatihan di mahasiswa saat ini, untuk kedepannya saat profesi, saat bekerja secara langsung di dunia luar, dunia kerja seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ova Emilia, Dekan FKKMK UGM. Selamat datang saya ucapkan di program unggulan FKKMK UGM, yaitu CFHC IPE. Dan pada kesempatan terakhir ini saya ingin memberikan sedikit motivasi dan pesan untuk adik-adik mahasiswaku semua. Silahkan ikuti program CFHC IPE dengan senang hati, berbahagia dan penuh semangat. Ingatlah, kami memberikan program ini adalah sebagai media belajar mahasiswa sebelum masuk ke dunia klinis, ke dunia kerja yang sebenarnya. Galilah sebanyak-banyaknya ilmu dari CFHC IPE untuk bekal kalian nantinya. Dan jangan pernah bosan-bosan untuk saling bekerja sama. Jangan ada yang saling mendominasi, tetapi harus menumbuhkan kolaborasi. Kolaborasi yang baik akan memberikan hasil akhir yang baik, terutama untuk kesembuhan klien ataupun pasien kita. Dan sebagai manusia kita juga tidak dapat bekerja sendiri, karena kita dilahirkan untuk saling bersosialisasi dan saling membutuhkan. Dari semua itu, kunci paling utama adalah komunikasi. Maka apapun permasalahannya, kalian harus memiliki komunikasi yang baik agar tidak ada kesalahpahaman. CFHC IPE, Immersing the Art of Giving. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.